Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, tidak lupa kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firman Syah dari semester 6B Pendidikan Agama Islam STIT Al-Ajami Cianjur. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan secara singkat materi tentang hal-hal yang haram dilakukan ketika dalam keadaan batal wudu, junub, dan dalam keadaan haid. Pada kesempatan ini materi yang berhubungan yang akan saya sampaikan yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Masail Fiqhiyah. Adapun dosen pengampunya yaitu Bapak Dian Syah Permana MPDI. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Materi yang saya ambil ini berada dalam kitab Safinah pasal ke-13 yang berbunyi maning taqada wuduhu harum alaihi arba'atu asya'a as-salatu wa tawafu wa masul musafi wa hamluhu wa yahrumu ala junubi sittatu asya'a as-salatu wa tawafu wa masul musafi wa hamluhu wa lubsu fil masjidi wa qira'atul qur'ani wa yahrumu bil haidi as-salatu asya'a as-salatu wa tawafu wa masul musafi wa hamluhu wa lubsu fil masjidi wa qira'atul qur'ani wa shaumu wa talaqu wal mururu fil masjidi in khaffat talwisahu wal istimta'u bima baina surati wa rukbati. Nah, itu merupakan penggalan kalimat yang berada dalam kitab Safinah pasal ke-13. Dijelaskan secara terpisah-pisah. Yang pertama adalah maning taqada wuduhu harum alaihi arba'atu asya'. Barang siapa yang batal wudu, maka itu diharamkan 4 perkara. Yang pertama adalah haram salat. Yang kedua haram tawaf, yang ketiga haram menyentuh mushaf, dan yang keempat adalah haram membawa mushaf. Yang pertama haram salat, itu baik salat fardu, salat sunat maupun salat qada. Nah, itu diharamkan ketika tidak mempunyai wudu. Yang kedua tawaf, yaitu tawaf ibadah yang dilakukan ketika umroh maupun haji. Nah, itu mengelilingi Ka'bah ketika tidak ada namanya atau tidak mempunyai wudu, maka itu diharamkan untuk melaksanakannya. Yang ketiga adalah menyentuh mushaf atau menyentuh Al-Quran, itu pun diharamkan. Dan yang keempat adalah membawa. Menyentuh dan membawa itu berbeda. Sedangkan kalau membawa itu baik menggunakan tangan diangkat ataupun digeserkan dan sebagainya, nah itu diharamkan ketika tidak dalam keadaan berwudu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah wa yahrumu ala junubi, dan diharamkan kepada orang-orang yang sedang junub ataupun mempunyai hadas besar. Itu ada 6 perkara. Sitatun atau sitatu asya'a, 6 perkara, maka itu diharamkan untuk dilakukan. Yang pertama adalah haram salat, haram tawaf, haram menyentuh mushaf, haram membawa mushaf, dan ada tambahan yang kelimanya yaitu haram berdiam diri di dalam masjid. Nah, berdiam diri bagi orang-orang yang sedang junub. Yang keenam yaitu haram membaca Al-Quran. Nah, jadi ada 6 untuk poin yang kedua, yaitu hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang junub ataupun mempunyai hadas besar. Lalu yang ketiga adalah wa yahrumu bil haidi. Nah, diharamkan bagi orang-orang yang sedang haid. Itu asyaratu asya, ada 10 perkara. Yang pertama adalah salat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, berdiam diri di dalam masjid, membaca Al-Quran, dan yang ketujuhnya adalah berpuasa. Nah, baik puasa qada, puasa sunnah ataupun puasa wajib, nah itu diharamkan untuk melaksanakan puasa ketika sedang haid. Lalu yang kedelapan adalah tolak ataupun meminta cerai. Nah, itu diharamkan bagi orang-orang yang sedang
haid, baik itu berlaku bagi perempuan maupun bagi laki-lakinya. Nah, jadi ketika perempuan atau istrinya sedang haid, maka laki-laki tidak boleh menceraikan istrinya. Begitu pula istrinya ketika ingin cerai tidak boleh meminta cerai kepada suaminya. Nah, itu yang ke-8. Lalu yang ke-9 adalah berjalan di dalam masjid. Nah, jika wanita yang haid khawatir mengotori masjid, nah jadi diharamkan bagi wanita tersebut melewati masjid dan juga di dalam dirinya ada pemikiran takut mengotori masjid dengan apa? Dengan darah haidnya, maka itu diharamkan. Lalu selanjutnya yang ke-10 adalah istimna, yaitu bersenang-senang yang mengarah pada jima. Nah, itu dilarang. Setiap orang yang sudah mempunyai istri ataupun suami, nah ketika istrinya haid, maka itu dilarang oleh syarat atau oleh syarat, nah dengan anggota badan di antara pusar dan lutut. Sedangkan kalau di atas pusar itu masih diperbolehkan, dan juga di bawah lutut itu pun masih diperbolehkan. Di atas lutut, di bawah pusar, nah itu diharamkan. Nah, sehingga hal-hal yang perlu kita ketahui ada 10 yang harus dipahami, yang harus kita ketahui tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan haid. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini ada 3 yang dibahas. Yang pertama, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai wudu ada 4 perkara. Lalu yang kedua, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang junub ataupun sedang mempunyai hadas besar, nah belum mandi wajib, nah itu ada 6 perkara. Lalu yang ketiga, hal-hal yang diharamkan bagi wanita ataupun orang-orang yang sedang haid, nah jadi khusus untuk wanita, nah itu ada 10 perkara yang diharamkan untuk dilakukan. Nah, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya dalam tahap pembelajaran. Lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, serta kurangnya itu murni dari kebodohan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.